Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Lantai teratas gedung pencakar langit di pusat Jakarta itu hampir seluruhnya terbuat dari kaca. Dari sana, Nisa bisa melihat seluruh kota yang tampak seperti miniatur yang sibuk. Di dalam ruangan luas yang didominasi warna putih dan aksen emas itu, Nisa berdiri menghadap jendela. Ia mengenakan mini dress berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan jenjang kakinya yang ramping, sebuah pilihan busana yang selalu menjadi ciri khasnya, berani, elegan, dan penuh kendali. Di usia 28 tahun, Nisa telah mencapai apa yang diimpikan jutaan orang. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan modal Ventura yang disegani. Namanya sering menghiasi sampul majalah bisnis, dan setiap keputusannya bisa mengubah arah pasar. Namun, saat pantulan wajahnya menatap balik dari kaca jendela, ia tidak melihat seorang ratu bisnis. Ia melihat seorang wanita yang matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa dihapus oleh riasan semahal apapun. Jadwal sore ini, Bu, suara sekretarisnya memecah keheningan. Nisa berbalik, senyum profesionalnya langsung terpasang secara otomatis. Terima kasih, Maya. Letakkan saja di meja. Setelah sekretarisnya pergi, Nisa menghela napas panjang. Kemewahan ini terasa seperti penjara yang indah. Ia memiliki segalanya, apartemen mewah, mobil keluaran terbaru, dan pengaruh besar. Namun ia tidak memiliki satu hal yang paling sederhana, seseorang untuk berbagi cerita di penghujung hari tanpa ada embel-embel kepentingan bisnis. Masalah terbesarnya saat ini muncul dalam bentuk undangan fisik yang elegan di atas mejanya. Sebuah reuni SMA. Bagi orang lain, ini adalah ajang melepas rindu. Bagi Nisa, ini adalah medan perang. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Teman-temannya akan memujinya, namun di balik itu, mereka akan mulai berbisik tentang status lajangnya. Di lingkaran sosialnya, kesuksesan seorang wanita seringkali dianggap belum lengkap jika tidak didampingi oleh pria yang setara. Tunangan, bisiknya pelan. Ia butuh seorang tunangan, setidaknya untuk satu malam. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang yang selalu ada di dekatnya namun jarang ia perhatikan secara mendalam, Wahyu, sopir pribadinya. Wahyu telah bekerja untuknya selama 1 tahun terakhir. Pria itu selalu tenang, sopan, dan memiliki ketenangan yang anehnya membuat Nisa merasa aman. Wahyu tidak banyak bicara, tapi ia selalu tahu kapan harus menyediakan air mineral dingin atau kapan harus memutar musik klasik yang menenangkan saat Nisa sedang stres karena rapat. Sore itu, saat Wahyu membukakan pintu mobil untuknya, Nisa memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Wahyu memakai seragam sopirnya dengan sangat rapi. Wajahnya tegas, dengan rahang yang kuat dan mata yang tajam namun teduh. Jika saja pria ini mengenakan setelan jas mewah, Nisa yakin ia akan terlihat seperti salah satu pengusaha muda sukses yang sering ia temui di jamuan makan malam formal. Wahyu, panggil Nisa saat mobil mulai membelah kemacetan kota. Iya, Bu Nisa, jawab Wahyu dengan nada datar yang selalu sopan. Nisa ragu sejenak, memainkan ujung gaun pendeknya. Saya punya permintaan yang sedikit, tidak biasa. Ini di luar kontrak kerja kamu. Wahyu melirik dari spion tengah. Silakan, Bu. Selama saya bisa membantu.
ada acara reuni minggu depan. Saya lelah dengan pertanyaan orang-orang tentang kehidupan pribadi saya. Saya ingin kamu mendampingi saya ke acara itu, Nisa menjeda kalimatnya, sebagai tunangan saya. Mobil itu tidak melambat, namun Nisa bisa merasakan perubahan suasana di dalam kabin. Wahyu tetap fokus mengemudi, namun ada kilatan aneh di matanya yang tidak bisa Nisa artikan. Menjadi tunangan Anda, Bu? Saya rasa saya hanya seorang sopir. Apakah itu tidak akan menjadi masalah bagi reputasi Anda? Suara Wahyu tetap tenang, namun ada nada skeptis yang samar. Justru itu kuncinya, sahut Nisa cepat. Kita akan mendandani kamu. Kamu hanya perlu berdiri di sampingku, tersenyum, dan berpura-pura menjadi pengusaha yang baru kembali dari luar negeri. Aku akan mengatur semua ceritanya. Kamu cukup diam dan terlihat berwibawa. Wahyu terdiam cukup lama. Nisa merasa sedikit cemas, takut jika tawarannya dianggap menghina. Namun, kejujuran Nisa tentang rasa kesepian dan tekanan sosialnya sepertinya menyentuh sesuatu dalam diri Wahyu. Baiklah, Bu, jawab Wahyu akhirnya. Jika itu memang bisa membuat Anda merasa lebih tenang di acara tersebut, saya akan melakukannya. Nisa merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak tahu bahwa rencananya ini adalah awal dari terbongkarnya sebuah rahasia besar. Ia tidak menyadari bahwa pria yang memegang kemudi di depannya sebenarnya sedang menahan senyum, bukan karena merasa menang, tapi karena ia tahu bahwa sandiwara ini akan membawa mereka ke sebuah kebenaran yang lebih kompleks dari sekadar status sosial. Malam itu, di apartemennya yang sepi, Nisa mulai merencanakan transformasi Wahyu. Ia membeli setelan jas dari perancang ternama, jam tangan mewah, dan sepatu kulit terbaik. Ia berpikir ia sedang menciptakan sebuah karakter untuk tujuannya sendiri. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa bagi Wahyu, mengenakan pakaian mahal itu bukanlah sebuah penyamaran, melainkan sebuah kepulangan ke jati diri yang selama ini ia sembunyikan demi sebuah kesederhanaan. Hanya satu malam, gumam Nisa sambil menatap bintang dari balkonnya. Setelah itu, semua akan kembali normal. Namun, di dalam hatinya, sebuah debaran kecil mulai muncul. Debaran yang bukan berasal dari rasa takut akan kebohongan, melainkan rasa penasaran terhadap sosok Wahyu yang ternyata memiliki aura yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Persiapan untuk malam reuni itu terasa lebih menegangkan bagi Nisa daripada saat ia harus melakukan pitching di depan investor kakap. Di kamarnya yang luas, ia memilih sebuah mini dress sutra berwarna hitam dengan potongan off-shoulder yang elegan namun provokatif. Ia ingin tampil sebagai wanita yang memiliki segalanya, termasuk pasangan yang sempurna. Saat ia turun ke lobi apartemen, Wahyu sudah menunggu di samping mobil. Namun, pemandangan di depannya membuat Nisa nyaris kehilangan keseimbangan. Wahyu tidak lagi mengenakan seragam safari abu-abunya. Pria itu mengenakan setelan jas charcoal grey yang dipesan Nisa, yang ternyata melekat di tubuh atletisnya dengan sangat sempurna, seolah ia memang dilahirkan untuk memakainya. Rambutnya yang biasa disisir ala kadarnya kini tertata rapi, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Wahyu, panggil Nisa hampir tak percaya. Wahyu berbalik dan memberikan senyum tipis, sebuah senyum yang tidak pernah ia tunjukkan saat menjadi sopir. Apakah saya terlihat cukup meyakinkan, Bu? Nisa berdehem, mencoba menguasai dirinya yang sempat terpana. Ya, sangat meyakinkan. Dan ingat, panggil aku Nisa. Jangan pakai, Bu, selama acara berlangsung. Tentu, Nisa, jawab Wahyu. Suaranya terdengar lebih berat dan penuh percaya diri, membuat bulu kuduk Nisa meremang halus. Mereka tiba di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD yang telah dipesan khusus
untuk acara reuni tersebut. Restoran itu adalah The Grand Vault, tempat yang dikenal hanya bisa diakses oleh kalangan elit. Saat mereka melangkah masuk, perhatian seluruh ruangan langsung tersedot ke arah mereka. Nisa, sang CEO primadona, akhirnya datang dengan seorang pria yang auranya bahkan menenggelamkan beberapa pengusaha muda di ruangan itu. "Nisa, akhirnya kau datang juga," sapa Amara, teman lama Nisa yang selalu ingin tahu. Matanya langsung tertuju pada Wahyu. "Dan siapa pria tampan ini? Jangan bilang ini alasan kamu menghilang dari peredaran selama ini." Nisa tersenyum manis, jemarinya menggamit lengan Wahyu dengan akrab. "Kenalkan, ini Wahyu, tunanganku. Dia lebih banyak menghabiskan waktu mengelola bisnisnya di luar negeri, jadi kami jarang muncul bersama." Wahyu mengulurkan tangan dengan gerakan yang sangat luas. "Wahyu, senang bertemu teman-teman Nisa." Sepanjang acara, Nisa merasa takjub. Wahyu tidak hanya diam, ia mampu menimpali pembicaraan tentang ekonomi global, pasar properti, hingga tren kuliner dengan sangat cerdas. Nisa sempat berpikir apakah ia salah memilih latar belakang cerita, namun Wahyu seolah-olah sudah memiliki pengetahuan itu di luar kepala. Ketegangan mulai memuncak saat pemilik restoran tersebut, seorang pria paruh baya bernama Pak Handoko yang terkenal sangat sombong, berjalan memasuki area VIP. Pak Handoko biasanya hanya menyapa tamu-tamu tertentu yang dianggapnya setara secara finansial. Saat mata Pak Handoko tertuju pada meja Nisa, wajah pria tua itu berubah drastis. Ia tidak menunjukkan ekspresi sombong yang biasanya, melainkan rasa hormat yang mendalam, bahkan cenderung tunduk. Ia bergegas menghampiri meja mereka, mengabaikan tamu-tamu lain. "Tuan Wahyu," suara Pak Handoko bergetar. "Suatu kehormatan luar biasa Anda berkenan hadir di tempat kecil kami malam ini. Kenapa Anda tidak memberi kabar? Saya bisa menyiapkan ruangan pribadi yang lebih layak." Seluruh meja mendadak hening. Nisa merasakan tangannya yang melingkar di lengan Wahyu menjadi kaku. "Hanya acara santai, Handoko." "Tidak perlu berlebihan," jawab Wahyu dengan nada yang sangat berwibawa, nada seorang atasan kepada bawahannya. "Tapi Tuan, setelah kesuksesan ekspansi hotel baru Anda di Tokyo dan akuisisi grup restoran bulan lalu, kami semua di industri ini sangat menantikan kehadiran Anda," lanjut Pak Handoko tanpa menyadari situasi sandiwara yang sedang terjadi. Nisa melepaskan pegangannya dari lengan Wahyu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena rasa bingung yang luar biasa. Ia menatap teman-temannya yang kini menatapnya dengan pandangan penuh tanya, lalu beralih menatap Wahyu. "Ekspansi hotel? Akuisisi?" bisik Nisa tajam. "Wahyu, apa maksudnya ini?" Wahyu menatap Nisa dengan tatapan yang sulit diartikan, ada rasa bersalah namun juga ketenangan yang tak tergoyahkan. "Nisa, mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi..." "Tunggu," potong Amara dengan nada mengejek. "Nisa, jangan-jangan kamu tidak tahu siapa tunanganmu ini sebenarnya?" "Pak Handoko, apakah pria ini benar pemilik hotel yang Anda maksud?" "Tentu saja," seru Pak Handoko bangga. "Beliau adalah pemilik jaringan Hotel Dewandaru dan pemegang saham utama di grup restoran kami. Beliau adalah salah satu orang paling berpengaruh di industri ini." Dunia Nisa terasa berputar. Pria yang selama ini membukakan pintu mobil untuknya, pria yang ia suruh membawakan belanjaannya, dan pria yang baru saja ia sewa untuk menjadi tunangan palsu demi menutupi rasa malunya, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih berkuasa darinya. Nisa merasa darahnya mendidih. Ia merasa dipermainkan.
Ia merasa bahwa rasa kasihan atau kepercayaan yang ia berikan selama ini kepada seorang sopir hanyalah lelucon bagi Wahyu. Tanpa sepatah kata pun, Nisa berbalik dan berjalan cepat keluar dari restoran, mengabaikan teriakan teman-temannya dan panggilan Wahyu. Ia berlari menuju area parkir, udara malam yang dingin menusuk kulitnya yang terbuka karena mini dressnya. Air mata kemarahan mulai menggenang. Ia merasa konyol karena mencoba menyelamatkan harga dirinya di depan teman-temannya, sementara orang di sampingnya selama ini memegang kendali atas sebuah kebohongan yang jauh lebih besar. Nisa, tunggu. Wahyu berhasil mengejarnya di dekat mobil. Nisa berbalik dengan mata menyala. Jangan panggil namaku. Siapa kau sebenarnya? Apakah menyenangkan melihat CEO muda yang naif ini menyuruh-nyuruhmu selama setahun ini? Apakah aku bagian dari eksperimen sosialmu, Wahyu? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Wahyu mencoba meraih bahunya, namun Nisa menepisnya dengan kasar. Lalu apa? Kamu pemilik hotel mewah, tapi kamu memilih menjadi sopirku? Kamu membiarkanku membayar gajimu tiap bulan sambil tertawa di belakangku. Suara Nisa meninggi. Aku membawamu ke sini untuk menolongku dari rasa malu, tapi kamu justru membuatku terlihat seperti orang paling bodoh di dunia. Wahyu terdiam, membiarkan kemarahan Nisa tumpah di bawah lampu jalanan yang remang-remang. Rahasianya telah terbongkar, dan ia tahu, jalan menuju kepercayaan Nisa akan jauh lebih sulit daripada membangun 10 hotel mewah sekalipun. Nisa duduk di kursi belakang mobilnya, mobil yang biasanya dikemudikan Wahyu dengan tenang, namun kali ini ia memilih untuk memesan taksi daring. Ia tidak sanggup berada di dalam satu ruang sempit dengan pria yang baru saja meruntuhkan persepsinya tentang kenyataan. Sesampainya di apartemen, Nisa melempar tas tangannya ke sembarang arah. Ia berjalan menuju balkon, membiarkan angin malam menerpa mini dress hitamnya yang kini terasa seperti kostum panggung yang memuakan. Ia merasa seperti badut. Selama setahun ini, ia merasa bangga bisa memberikan pekerjaan pada seorang pria yang ia anggap potensial namun kurang beruntung. Ia bahkan sering memberikan bonus besar saat hari raya, berpikir ia sedang membantu ekonomi keluarga Wahyu. Ternyata aku yang dikasihani olehnya, gumam Nisa dengan tawa getir. Keesokan harinya, Nisa tidak pergi ke kantor. Ia mematikan ponselnya. Namun, bel pintu apartemennya berbunyi terus-menerus pada pukul 10 pagi. Dengan langkah malas dan masih mengenakan jubah mandi, ia membuka pintu. Wahyu berdiri di sana, tidak lagi memakai setelan jas mahal semalam, melainkan kaos polo sederhana dan celana chino. Pergi, Wahyu. Kamu dipecat. Meskipun teknisnya mungkin kamu yang harus memecatku sebagai majikanmu, ucap Nisa dingin. Aku tidak akan pergi sampai kamu mendengarkan penjelasanku. Nisa, jawab Wahyu tegas. Ia tidak menunggu izin dan langsung melangkah masuk. Nisa berbalik, menyilangkan tangan di dada. Penjelasan apa? Bahwa kamu bosan jadi kaya lalu memutuskan untuk bermain peran sebagai rakyat jelata? Apa ini semacam hobi bagi orang-orang seperti kalian? Wahyu menghela napas, ia duduk di sofa tanpa diminta, matanya menatap Nisa dengan tulus. 2 tahun lalu, ayahku meninggal. Beliau meninggalkan warisan bisnis yang sangat besar, tapi juga meninggalkan banyak intrik dan pengkhianatan di dalamnya. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tersenyum saat ada uang di atas meja. Aku kehilangan arah. Aku tidak tahu lagi siapa yang tulus dan siapa yang hanya menginginkan sahamku. Ia menjeda, menatap tangannya sendiri. Aku butuh jeda. Aku ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Menjadi sopirmu bukan sebuah rencana untuk mempermainkanmu.
Itu adalah cara bagiku untuk menghilang dari radar musuh bisnisku dan mencari ketenangan. Dan entah bagaimana, melihat cara kamu bekerja keras membangun perusahaanmu dari nol, aku justru menemukan kembali motivasiku. Nisa terdiam. Kemarahannya sedikit mereda, namun rasa kecewa masih mendominasi. Lalu kenapa tidak jujur saat aku memintamu menjadi tunangan palsu? Kamu bisa saja menolak. Karena aku ingin melindungimu, sahut Wahyu cepat. Aku tahu betapa tertekannya kamu dengan reuni itu. Aku ingin membantumu dengan cara yang kamu minta, tanpa menyangka bahwa Handoko akan ada di sana dan mengenalku. Selama beberapa hari berikutnya, suasana tetap canggung. Nisa menolak untuk kembali bekerja dengan Wahyu sebagai sopirnya, namun ia juga tidak bisa memungkiri bahwa ia merindukan kehadiran pria itu. Ia merindukan percakapan kecil mereka di dalam mobil. Suatu sore, Wahyu mengirimkan pesan singkat. Aku ingin menunjukkan sisi lain dari hidupku yang bukan tentang hotel atau mobil mewah. Maukah kamu ikut? Entah karena rasa penasaran atau sisa-sisa perasaan yang mulai tumbuh, Nisa setuju. Wahyu menjemputnya dengan mobil lama yang sudah agak pudar catnya. Nisa keluar dengan pakaian yang sangat kontras dengan biasanya, kaos putih polos dan celana jeans pendek, namun tetap memancarkan aura kecantikannya. Wahyu membawanya ke sebuah warung tenda di pinggir jalan daerah Jakarta Timur yang menjual nasi uduk. Tempat itu berisik, berasap, dan jauh dari standar restoran bintang 5 yang biasa mereka kunjungi. Di sini, tanya Nisa, ragu menatap kursi plastik di depannya. Percayalah, ini lebih baik daripada menu di The Grand Vault, ujar Wahyu sambil memesankan makanan untuk mereka berdua. Saat makanan datang, mereka makan dalam diam untuk beberapa saat. Nisa terkejut mendapati rasa makanannya yang luar biasa nikmat. Di tempat sederhana ini, tanpa gangguan pelayan berseragam atau musik piano yang kaku, mereka mulai bicara. Kali ini, benar-benar bicara. Wahyu bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana sebelum ayahnya sukses, tentang mimpinya yang sebenarnya bukan menjadi pengusaha tapi menjadi seorang pelukis yang gagal. Nisa, untuk pertama kalinya, bercerita tentang ketakutannya gagal memenuhi ekspektasi ayahnya yang juga seorang pebisnis. Kamu tahu, ucap Nisa sambil menyeka sudut bibirnya, aku menghabiskan seluruh hidupku untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Memakai baju mahal, tas bermerek, tapi malam ini, makan di pinggir jalan bersamamu, aku merasa lebih penuh daripada saat aku berdiri di atas panggung penghargaan CEO terbaik. Wahyu menatapnya dalam. Itu karena di sini, kamu bukan CEO Nisa. Dan aku bukan sopir Wahyu. Kita hanya dua orang yang sedang lapar dan butuh teman bicara. Di bawah lampu-lampu jalan yang remang dan suara bising kendaraan, benteng pertahanan Nisa perlahan runtuh. Ia mulai menyadari bahwa status sosial, kekayaan, dan kebohongan yang sempat terjadi hanyalah kulit luar. Di dalamnya, ada dua jiwa yang selama ini sama-sama merasa kesepian di tengah keramaian. Namun, di tengah momen tulus itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Wahyu. Wajahnya berubah serius. Konflik lama dari dunia bisnisnya mulai mengejar. Masa lalu Wahyu yang rumit tidak akan membiarkan mereka menikmati kesederhanaan ini begitu saja. Namun, bagi Nisa, berdamai dengan kenyataan bahwa Wahyu adalah seorang miliarder tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada rasa rendah diri yang tiba-tiba menyeruak, sebuah perasaan asing bagi seorang CEO yang biasanya memegang kendali penuh. Beberapa hari setelah makan malam di pinggir jalan itu, Nisa mencoba kembali ke rutinitasnya. Namun, fokusnya hancur. Bayangan Wahyu, bukan sebagai sopir yang membukakan pintu, melainkan sebagai pria yang mampu menatapnya dengan penuh pemahaman,
selalu menghantui pikirannya. Sore itu, Jakarta baru saja diguyur hujan deras. Bau tanah yang basah menguar di udara. Nisa baru saja keluar dari sebuah pertemuan bisnis di daerah Senayan ketika ia melihat sebuah mobil sedan mewah yang belum pernah ia lihat sebelumnya terparkir di depan lobi. Wahyu keluar dari kursi pengemudi, namun kali ini ia tidak mengenakan seragam. Ia memakai kemeja linen berwarna biru muda dengan lengan yang digulung hingga siku. "Aku tidak memesan mobil hari ini," ucap Nisa, mencoba tetap terdengar ketus meski jantungnya berdebar. "Aku tahu," jawab Wahyu pelan. "Aku datang bukan sebagai sopirmu. Aku datang untuk mengajakmu bicara. Ada hal yang harus kamu ketahui sebelum semuanya menjadi semakin rumit." Wahyu membawa Nisa ke sebuah taman kota yang sepi di pinggiran Jakarta. Rumput-rumput masih basah, dan sisa-sisa rintik hujan masih jatuh dari dedaunan. Nisa berjalan perlahan, tangannya mendekap tubuhnya sendiri karena udara yang lembab. Ia mengenakan mini dress floral yang ringan, penampilannya terlihat lebih lembut daripada biasanya. "Handoko dan beberapa mitra bisnisku mulai mencariku sejak malam reuni itu." Wahyu memulai pembicaraan sambil berjalan di samping Nisa. "Keputusanku untuk menghilang dan menjadi sopirmu ternyata memicu spekulasi di bursa saham. Mereka mengira aku sedang merencanakan sesuatu yang besar, atau lebih buruk lagi, mereka mengira perusahaanku sedang dalam masalah." Nisa berhenti melangkah. "Jadi, keberadaanku di sisimu sekarang menjadi risiko?" Wahyu menggeleng cepat. "Bukan risiko bagiku, Nisa. Tapi risiko bagimu. Mereka akan mulai mengorek siapa kamu, bagaimana hubungan kita, dan mereka akan mencoba memanfaatkanmu untuk menekanku. Aku tidak ingin dunia yang kucoba hindari justru menarikmu masuk ke dalamnya dengan cara yang kasar." Nisa menatap genangan air di bawah kakinya. "Kamu tahu, Wahyu, selama ini aku merasa bangga karena aku adalah bosnya. Aku merasa berada di atas. Tapi saat tahu siapa kamu sebenarnya, aku merasa sangat kecil. Aku merasa semua yang kucapai tidak ada artinya dibanding kekuasaan yang kamu miliki." Wahyu melangkah mendekat, memperkecil jarak di antara mereka. Bau parfum maskulinnya bercampur dengan aroma hujan yang segar. "Nisa, dengarkan aku. Di mataku, kamu tidak pernah kecil. Kamu adalah wanita paling berani yang pernah kutemui. Kamu membangun kerajaanmu dengan keringatmu sendiri, sementara aku hanya mewarisi apa yang sudah ada. Alasan aku bertahan menjadi sopirmu selama setahun bukan karena aku ingin bersembunyi, tapi karena aku mengagumimu. Aku ingin berada di dekat energi itu." Nisa mendongak, matanya bertemu dengan mata Wahyu yang dalam. Di taman yang masih menyisakan hawa sejuk setelah hujan itu, segala topeng profesional mereka luruh. Nisa tidak lagi melihat pria di depannya sebagai ancaman bagi harga dirinya, dan Wahyu tidak lagi melihat Nisa sebagai majikan yang harus dilayani. "Aku memutuskan untuk berhenti melihatmu sebagai sopir, Wahyu," bisik Nisa. "Dan aku juga berhenti melihatmu sebagai pemilik hotel yang sombong. Aku hanya ingin melihatmu sebagai kamu." Wahyu tersenyum tulus, sebuah senyum yang mencapai matanya. "Dan aku ingin kamu tahu, bahwa di balik semua kemewahan yang kita miliki, aku merasa paling kaya saat duduk di warung tenda itu bersamamu." Di bawah langit yang mulai menggelap, keduanya mengakui sebuah kebenaran yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Mereka memiliki perasaan yang sama, sebuah ketertarikan yang tumbuh dari interaksi harian yang sederhana, dari keheningan di dalam mobil, dan dari rahasia-rahasia yang tak sengaja terucap. Mereka memilih untuk bersama, tidak peduli seberapa rumit perbedaan status mereka di mata publik nanti. Namun,
pengakuan itu baru sebuah permulaan. Wahyu tahu ia harus menyelesaikan urusannya di dunia korporat sebelum ia benar-benar bisa membawa Nisa ke dalam hidupnya secara utuh. Ia harus menghadapi para pemegang saham, menenangkan spekulasi pasar, dan yang paling penting, membuktikan pada Nisa bahwa cintanya bukan bagian dari sandiwara. Malam itu berakhir dengan janji yang tak terucap namun sangat terasa. Mereka pulang dengan mobil masing-masing, namun dengan hati yang akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Nisa kembali ke apartemennya, menanggalkan gaun mewahnya, dan merenung. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa dinanti. Ia mulai melepaskan ketergantungannya pada Citra, CEO yang tak tersentuh. Di kantor, ia menjadi pemimpin yang lebih hangat, dan di rumah, ia tidak lagi merasa perlu mengelilingi dirinya dengan kemewahan yang dingin. Namun, ada satu hal yang masih menggantung. Wahyu telah mengundurkan diri sepenuhnya sebagai sopir, dan pria itu menghilang selama 2 minggu untuk menyelesaikan kemelut di perusahaannya. Nisa sempat merasa was-was. Apakah Wahyu akan kembali menjadi sosok miliarder yang jauh dan sibuk? Apakah kehangatan yang mereka rasakan hanya akan menjadi kenangan singkat? Suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponsel Nisa. Isinya singkat. Temui aku di tempat kita pertama kali makan bersama setelah semuanya terbongkar. Jam 7 malam. Pakailah pakaian yang membuatmu merasa paling menjadi dirimu sendiri. Nisa tersenyum. Ia memilih sebuah mini dress sederhana berwarna putih tulang dengan aksen batik parang kecil di bagian pinggang, perpaduan antara modernitas yang ia sukai dan akar budaya yang ia hargai. Tanpa sopir, ia mengendarai mobilnya sendiri menuju warung nasi uduk pinggir jalan yang legendaris itu. Sesampainya di sana, suasana tampak berbeda. Warung itu tetap ramai dan bising. Namun di salah satu sudut meja kayu yang paling pojok, Wahyu sudah menunggu. Ia tidak memakai jas, hanya kemeja putih yang lengannya digulung. Di atas meja, bukan ada sampahnya mahal, melainkan 2 gelas teh hangat dan 2 piring nasi uduk yang masih mengepul. "Kamu datang?" ujar Wahyu, berdiri menyambutnya. Matanya berbinar lebih terang dari lampu neon warung tersebut. "Aku tidak akan melewatkan nasi uduk terbaik di Jakarta ini," canda Nisa sambil duduk. Mereka makan dengan lahap, tertawa menceritakan betapa canggungnya Nisa saat harus menyetir sendiri di kemacetan Jakarta. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi rasa canggung antara majikan dan bawahan. Yang ada hanyalah Nisa dan Wahyu. Setelah makanan habis, Wahyu tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ia meraih tangan Nisa di atas meja kayu yang sedikit berminyak itu. "Nisa, setahun lalu aku datang ke hidupmu sebagai orang asing yang mencari perlindungan di balik kemudi mobilmu. Aku melihatmu dalam kondisi terbaikmu, dan aku melihatmu saat kamu merasa paling rapuh. Aku jatuh cinta pada keduanya." Suara Wahyu terdengar berat dan tulus, mengalahkan kebisingan suara penggorengan di dekat mereka. Wahyu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku kemejanya. Isinya bukan berlian paling besar yang bisa ia beli dengan hartanya, melainkan sebuah cincin emas dengan desain minimalis yang elegan. "Aku tidak menjanjikan hidup yang selalu tenang, karena dunia kita berdua sama-sama bising. Tapi aku janji, aku akan selalu menjadi tempatmu pulang. Aku tidak ingin menjadi sopirmu lagi, Nisa. Aku ingin menjadi pasangan hidupmu. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata haru mengalir di pipi Nisa. Di tempat yang jauh dari kemewahan, di antara aroma masakan jalanan dan hiruk-pikuk rakyat jelata, Nisa menemukan kemewahan yang sebenarnya, kejujuran. "Ya, Wahyu. Aku mau," jawab Nisa mantap. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar dengan sangat hangat.
Tidak ada pesta megah yang berlebihan, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Nisa tampil memukau dengan balutan kebaya modern yang tetap memperlihatkan kakinya yang jenjang, sementara Wahyu berdiri di sampingnya dengan wibawa seorang pria yang telah menemukan tujuannya. Cerita mereka menjadi buah bibir, namun bukan karena skandal, melainkan karena keunikan kisahnya. Seorang CEO dan sopirnya yang ternyata seorang raja hotel. Namun bagi Nisa dan Wahyu, itu semua hanyalah bumbu. Kini, setiap pagi, bukan lagi Wahyu yang membukakan pintu mobil untuk Nisa. Mereka berangkat bersama, terkadang Wahyu yang menyetir, terkadang Nisa. Dan setiap akhir pekan, mereka punya tradisi unik, meninggalkan semua mobil mewah di garasi, memakai pakaian santai, dan mencari warung tenda baru untuk dikunjungi. Di balik menara kaca dan kehidupan korporat yang keras, mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam status atau jabatan. Ia ditemukan dalam percakapan tulus setelah hujan, dalam piring-piring sederhana di pinggir jalan, dan dalam keberanian untuk saling menerima apa adanya. Nisa tidak lagi kesepian. Ia telah menemukan rumahnya dalam diri Wahyu, sang sopir yang ternyata adalah pemilik hatinya.